Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Suara yang tiba-tiba muncul secara langsung menyebabkan lapangan terbuka, di mana bisikan pribadi baru saja keluar. Untuk sekali lagi diam tiba-tiba. Banyak tatapan yang berisi keheranan dilemparkan ke pemuda berjubah hitam di tengah tanah terbuka, yang membawa penguasa hitam besar yang berada di sekitar tingginya. Dalam sekejap, seluruh stadion menjadi sunyi senyap. Xiao Yan GG, Sun Er memandangi bagian belakang sosok yang berdiri di tanah terbuka, yang lebih tinggi dibandingkan 2 tahun lalu, tapi juga sedikit lebih kurus. Senyuman elegan, yang akan membuat para siswa laki-laki di sekitarnya sangat bernafsu, segera terungkap di wajahnya yang sangat cantik. Orang ini haruskah dia membuat keributan besar setiap kali dia datang? Dia sangat suka pamer. Mata cantik Xiao Yu menatap tajam ke belakang, yang tidak dilihatnya selama 2 tahun. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Namun, mulutnya masih tidak mau memaafkan saat dia berbicara dengan keras. Haha, Xiao Yu JJ. Apakah orang itu Xiao Yan GG yang selalu dibicarakan Sun Er? Sungguh tidak terduga bahwa dia berhasil bergegas pada saat-saat terakhir. Di samping Xiao Yu, sekelompok wanita muda, yang tampaknya sekelas dengan Sun Er, tertawa saat mereka bertanya sementara tatapan mereka menatap punggung orang itu di tanah terbuka. TL, JJ, kakak perempuan atau berbicara dengan teman atau kerabat perempuan yang sedikit lebih tua. Betul sekali, itu anak nakal yang menyebabkan Sun Er khawatir sepanjang waktu. Kalian semua kecewa, kan? Xiao Yu tidak bisa membantu tetapi berkata sambil melirik Sun Er, yang telah menghentikan bibirnya dan tersenyum. Hihi, kita harus melihat kekuatannya. Apa gunanya menjadi tampan? Para wanita muda tertawa saat mereka berbicara. Di Akademi Jianan, lingkungan di mana kekuatan sama-sama dihormati, menjadi yang paling tampan bukanlah yang terpenting. Mampu dengan mudah mengalahkan lawan yang kuat dalam kompetisi dan mundur dengan elegan, adalah gaya pria sempurna di dalam hati mereka. Namun, bahkan jika dia berhasil sampai di sini tepat waktu, situasinya tidak terlalu bagus. Sue Beng itu adalah bintang 9 dosi. Selain itu, metode Qi yang dia latih berada di tingkat rendah kelas Suan. Teknik tombaknya telah dipraktekkan hingga mencapai puncaknya. Teknik tombak tingkat menengah kelas Suan Teknik Dou, gelombang tumpang tindih, telah mengalahkan cukup banyak lawan. Seorang wanita muda, yang penampilannya cukup cantik, tiba-tiba berkata dengan agak malu-malu. Xiao Yu dan yang lainnya sedikit mengernyit saat mendengar ini. Mereka segera melirik Sun Er yang matanya benar-benar tenang. Mereka berkata dengan agak ragu, bocah itu seharusnya bisa mengatasinya. Saya tidak percaya bahwa dia tidak akan mencapai apa-apa selama 2 tahun ini, mengingat karakternya. Untuk waktu yang lama, mata cantik instruktur Ruoling menatap pemuda di arena pertempuran, yang membawa penguasa besar. Dia juga diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya, karena Xiao Yan berhasil sampai di sini tepat waktu. Bahkan jika dia kalah dalam pertandingan, dia hanya akan kehilangan kesempatan untuk dipromosikan menjadi instruktur kelas Suan selama 1 tahun. Dia masih memiliki kesempatan untuk memperjuangkannya tahun depan. Bagaimanapun, dengan potensi yang telah ditunjukkan Xiao Yan saat itu ketika dia merekrut siswa, dia percaya bahwa Xiao Yan akan dapat mengejar ketinggalan selama dia bisa berlatih di akademi selama setahun. Bagus, mari kita semua tidak melamun. Karena orang ini akhirnya tiba. Mari kita tetap di sini dan mendukungnya. Terlepas dari berapa lama dia bisa bertahan, dia setidaknya adalah anggota dari kelas Huang, kelas 2 kami. Instruktur Ruoling menoleh dan melihat melewati semua wanita muda saat dia berkata tanpa daya. Namun, makna di balik kata-katanya dengan jelas menunjukkan bahwa dia juga tidak memiliki banyak harapan pada Xiao Yan untuk bisa mengalahkan Sue Beng. Apakah dia Xiao Yan itu? Baisan berpakaian putih di galeri pengamatan, yang sosoknya lurus dan tinggi, seperti pohon giok yang berdiri di atas angin, memandang pemuda berjubah hitam di tanah terbuka sambil merasakan keraguan. Dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar berhasil melakukannya di saat-saat terakhir. Nafasnya sangat tenang, mungkin dia memiliki beberapa kemampuan, tapi hanya itu. Baisan mengangkat alisnya.
dan berkata dengan lemah ketika dia melihat ekspresi pemuda berjubah hitam itu, yang tidak berubah sedikit pun karena lingkungan sekitarnya yang dipenuhi orang. Dia yang memiliki harapan besar. Dia tidak memberikan skor yang sangat tinggi kepada saingan potensial ini. Apakah ini Xiao Yan GG yang membuat Sun Er terobsesi? Dia akhirnya bersedia untuk tampil tapi dia tidak terlihat terlalu tampan. Aku benar-benar tidak tahu mengapa dia sangat merindukannya. Tatapan wanita muda berpakaian merah menyapu tubuh Xiao Yan dengan penuh minat. Namun, dia segera melengkungkan bibirnya dan berkata, apa gunanya menjadi tampan? Bisakah itu membiarkan wasit memberinya nilai ekstra? Orang tua berambut putih di sampingnya memutar matanya. Sepasang mata keruh seperti orang tua biasa berhenti di tubuh Xiao Yan. Sesaat kemudian, alisnya sedikit menyatu. Syok melintas di matanya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia samar-samar berkata sambil tersenyum. Orang yang sangat menarik. Saya berharap dia tidak akan segera dikalahkan oleh Sue Beng begitu dia keluar untuk bertarung. Jika tidak, wajah Xiao Sun Er akan benar-benar hilang. Tangan halus wanita muda berpakaian merah itu mengusap seutas rambut panjang merah pucat yang menggantung saat dia berkata dengan agak sombong. Lihat saja, orang tua itu tersenyum. Tatapannya bersentuhan dengan platform wasit tidak jauh dari sana dan menyadari bahwa ada juga keterkejutan dalam mata beberapa teman lama di sana. Sepertinya mereka juga harus melihat beberapa poin unik tentang bocah kecil bernama Xiao Yan ini. Kamu adalah Xiao Yan. Tombak panjang Sue Beng berwajah dingin itu dengan keras menghantam tanah yang keras di depan puluhan ribu tatapan mata di stadion. Tatapannya tertuju langsung ke pemuda berjubah hitam itu saat dia berkata dengan dingin. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Kamu tidak layak untuknya. Kata-kata Sue Beng langsung dengan jijik saat dia melihat Xiao Yan mengangguk. Mungkin, Xiao Yan segera merasa agak tidak berdaya saat mendengar ini. Orang lain mengejar Sun Er. Sepertinya gadis ini benar-benar terlibat dalam kekacauan di Akademi Jianan ini. Ada banyak sekali orang di Akademi Jianan yang menunggumu muncul. Mulai hari ini dan seterusnya. Kemungkinan besar Anda akan mengalami masalah yang tak henti-hentinya. Saya mungkin yang pertama menantang Anda, tetapi saya pasti tidak akan menjadi yang terakhir. Sue Beng dengan dingin tertawa. Dia segera mengayunkan tombak panjang di tangannya dan mengarahkan ujungnya ke arah Xiao Yan. Aku akan mengalahkanmu di depannya. Orang biasa-biasa saja sepertimu tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki gadis luar biasa seperti dia. Petik 2. Mereka memang hanya sekelompok anak-anak yang cemburu. Xiao Yan agak terdiam saat menatap Sue Beng, yang menyatakan perang pada saat mereka bertemu. Dia menghela nafas dan perlahan meraih gagang penguasa Suan berat di tangannya. Badan penggaris sedikit bergetar saat itu miring dan mengarah ke bawah. Saat dia melambaikan penggaris, suara yang sangat besar dari udara terkompresi yang diiris bergema di arena. Saya juga sangat tidak suka menerima masalah yang tidak pernah berakhir. Oleh karena itu, untuk mengakhirinya, Anda harus sedikit menderita. Penguasa besar meninggalkan bayangan hitam besar di tanah saat Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum saat dia menjawab Sue Beng. Oh, Anda ingin menggunakan saya untuk membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Sue Beng itu bukan orang bodoh. Dia mengerti niat Xiao Yan ketika dia mendengar yang terakhir berbicara dengan cara ini. Segera, amarah terselubung melintas di matanya saat dia dengan dingin tertawa. Apakah kamu tidak takut memutar lidah dengan membual begitu banyak? TL, bunuh ayam untuk memperingatkan monyet, peringatan untuk orang lain. Bisakah kita mulai? Xiao Yan memiringkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke 7 atau 8 pria tua di kursi hakim saat dia bertanya sambil tersenyum. Iya, beberapa pria tua bertukar pandang ketika mereka melihat Xiao Yan melihat ke atas. Mereka lalu mengangguk. Bocah sombong. Ekspresi Sue Beng menjadi sedikit dingin saat melihat para juri mengangguk. Tangannya memegang tombaknya dengan erat saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Tombak panjang itu bergetar dan mengeluarkan suara tajam saat melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tidak menggerakkan tubuhnya. Dia menatap Sue Beng, yang pertama menyerang, sambil memegang tombak panjang di tangannya. Penguasa berat di tangannya bergetar sedikit. Seperti yang dia katakan sebelumnya, Xiao Yan dengan jelas mengerti bahwa ada cukup banyak orang di Akademi Jianan yang memiliki permusuhan terhadapnya karena Sun Er. Sekarang dia baru saja tiba.
Satu-satunya metode untuk mengakhiri tantangan yang tak henti-hentinya adalah menakut-nakuti mereka. Selain itu, bahkan jika dia mengecualikan harus menghilangkan masalah yang tidak pernah berakhir itu, Xiao Yan juga sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kemenangan yang menekan yang tidak membuat siapapun ragu ketika dia baru saja datang ke Akademi Jianan, tempat orang-orang berbakat berkumpul. Dia ingin membuktikan satu hal kepada semua orang. Itu adalah Xiao Yan GG, yang tidak pernah berhenti dibicarakan Sun Er, memiliki kekuatan untuk berdiri di depannya dan membantunya memblokir badai. Dia ingin memberitahu semua orang bahwa penilaiannya tidak akan mengecewakan siapapun. Saat itu, dia adalah orang yang tidak berguna. Oleh karena itu, Sun Er pernah berdiri di depannya. Sekarang, bagaimanapun, dia tidak ingin hal-hal di masa lalu terulang kembali. Oleh karena itu, dia tidak perlu melakukan pertarungan sengit seperti jalan buntu dalam pertempuran ini. Yang dia butuhkan adalah kemenangan yang merusak dan tidak menarik. Arogansi tegasnya kali ini adalah kompensasi kecil untuk gadis yang telah menunggunya selama 2 tahun. Dia ingin memberitahu dia bahwa dia tidak menyia-nyiakan 2 tahun ini. Pikiran di dalam hatinya seperti ombak yang terbalik. Dia menarik napas dalam-dalam, dan memasukkan penggaris berat itu ke tanah. Tangannya terulur dari lengan bajunya, yang digulung. Tepat saat serangan sengit lawan hendak mencapainya, dia dengan mantap mengatur lengan bajunya. Lautan orang-orang yang mengelilingi tanah terbuka segera sunyi seperti sikap tenang Xiao Yan yang bermata. Mereka hanya bisa menggunakan satu kata untuk menggambarkan penampilan Xiao Yan saat ini, lancang. Mata Sue Beng sedingin es saat dia melihat tindakan Xiao Yan. Kemarahan di hatinya semakin besar. Mengikuti perubahan pikiran di dalam hatinya, Doki segera berguling dan dituangkan ke dalam tombak panjang. Ujung tombak membawa cahaya merah pucat saat telapak tangannya tiba-tiba mengenai ujung gagang tombak. Tombak itu segera ditembakkan secara eksplosif. Dalam sekejap mata, itu akan mencapai bagian depan tenggorokan Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yu dan instruktur Ruoling tidak bisa membantu tetapi berubah sedikit ketika mereka melihat serangan seperti kilat dari Sue Beng di medan pertempuran. Hanya Sun Er yang masih menjaga ketenangannya. Di dalam hatinya, dia dengan jelas tahu bahwa Xiao Yan saat ini bukan lagi orang yang tidak berguna di klan Xiao saat itu. Bahkan Nalan Yanran, yang dipersiapkan dengan cermat dan diajar oleh Mystic Cloud Sect, dikalahkan oleh tangannya. Dari sini, orang bisa melihat seberapa kuat Xiao Yan saat ini. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, yang mengandung berbagai jenis emosi, serangan tombak panjang oleh Sue Beng ini, yang memiliki momentum besar, berada di depan tenggorokan Xiao Yan dengan cepat. Namun, saat semua orang menunggu adegan berdarah, yang akan segera muncul, ujung tombak, yang kurang dari setengah inci dari tenggorokan Xiao Yan, tiba-tiba terhenti seolah udara telah mengeras. Tak terhitung jumlah tatapan mengikuti tombak panjang itu saat mereka bergerak dan akhirnya berhenti di gagang tombak. Sebuah tangan pucat panjang memegang erat gagang tombak di sana. Serangan Sue Beng yang tak tertandingi itu sebenarnya dengan paksa dihentikan dengan satu tangan. Di stadion, tatapan yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi perlahan bergerak di sepanjang tangan. Mereka akhirnya berhenti di tubuh pemuda berjubah hitam, yang ekspresinya acuh tak acuh. Seluruh tempat segera meledak menjadi kekacauan. Xiao Yan mengangkat pandangannya. Dia menertawakan Sue Beng di depannya, yang ekspresinya telah sangat berubah. Sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan kecil saat dia dengan lembut berkata, "Satu serangan." Saat suaranya jatuh, tubuh Xiao Yan bergoyang dan langsung berubah menjadi bayangan kabur. Xiao Yan mengencangkan tangan kanannya, dan kekuatan tajam yang menusuk telinga segera berteriak. Sue Beng merasakan kekuatan mengerikan yang tiba-tiba bangkit. Matanya menciut dan kekecewaan akhirnya menempel di wajahnya. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.